Teman neraca batin, coba bayangkan kita lagi duduk di beranda rumah, hujan jatuh pelan, udara dingin, dan suara tetes air itu bikin kepala lebih jernih dari biasanya. Di momen seperti ini, biasanya kita lebih berani jujur sama diri sendiri tentang hidup yang kelihatan baik-baik saja di luar, tapi diam-diam bikin dada sesak di dalam. Kamu mungkin kerja keras, mungkin juga kamu merasa sudah lumayan mapan, tapi setiap akhir bulan tetap ada rasa cemas yang muncul tanpa diundang. Pertanyaannya, sederhana tapi tajam. Kenapa orang yang kelihatan paling berhasil justru sering paling rapuh kalau gajian telat? Dan kenapa orang yang hidupnya biasa saja justru bisa tidur lebih nyenyak? Malam ini kita ngobrol soal itu, pelan tapi jujur, karena kita sudah capek pura-pura kuat. Bayangkan ada dua pintu apartemen di gedung yang sama, lantai yang sama, pemandangan yang sama, akses kereta yang sama, bahkan iuran lingkungannya sama. Tapi begitu pintu pertama dibuka, kamu langsung melihat ruang tamu yang seperti ruang pamer, televisi besar, sofa besar, dekorasi mahal yang mengkilap. Rasanya mewah, tapi juga sesak, seperti ruangan itu dibangun bukan untuk ditinggali, melainkan untuk membuktikan sesuatu. Di unit ini tinggal seorang manajer bergaji 35 juta rupiah per bulan, namun setiap benda di situ seperti punya tagihan sendiri. Di unit kedua, pintunya dibuka, dan suasananya berbeda, bukan kosong, tapi lega. Furniturnya sederhana, tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang berteriak minta diperhatikan. Televisinya pas, sofanya nyaman, dapurnya rapi karena isinya hanya alat yang benar-benar dipakai. Yang paling terasa bukan soal gaya, tapi soal ketenangan, seolah rumah itu berkata, aku tidak butuh banyak untuk terasa cukup. Di unit ini tinggal seorang staf senior dengan gaji 12 juta rupiah per bulan, namun cara dia mengatur hidup seperti orang yang sudah memahami rahasia. Sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya bikin kita tidak nyaman, akhir bulan. Si manajer bergaji besar membuka aplikasi bank, lalu dadanya mengencang karena saldonya tipis. Dia bukan tidak kerja keras, dia hanya punya terlalu banyak benda yang menuntut dia terus bekerja keras. Gaya hidupnya sudah kayak komisaris, tapi saldo mesin tunai dia masih dalam tahap survive, sadar bos, dia itu bukan kaya, dia cuma donatur cicilan. Dan inilah paradoks yang sering kita lihat. Gaji besar tidak otomatis berarti aman. Si staf senior mengecek saldo dengan santai. Bukan karena dia kebal masalah, tapi karena dia punya jarak aman. Dia punya dana darurat yang bisa menahan hidup selama 18 bulan tanpa gaji, dan setiap bulan dia otomatis menaruh sebagian penghasilannya ke investasi. Perbedaannya bukan karena dia pelit, melainkan karena dia tahu apa yang ingin dia beli sebenarnya, bukan barang, tapi rasa aman. Dia paham bahwa ketenangan itu tidak datang dari televisi besar, tapi dari mengetahui bahwa hidupnya tidak akan runtuh hanya karena satu gangguan kecil. Dan disinilah kita mulai melihat pola yang tersembunyi, hubungan antara barang dan uang yang jarang kita sadari. Banyak dari kita merasa kita membeli barang untuk menikmati hidup, padahal diam-diam kita sedang membangun penjara dari cicilan dan gengsi. Kita bekerja bukan untuk masa depan, tapi untuk memberi makan benda-benda yang kita bawa pulang. Minimalisme finansial bukan soal hidup miskin, melainkan soal hidup dengan sengaja. Memilih sedikit supaya dompet bisa bernapas, dan supaya pikiran tidak terus-menerus merasa dikejar. Setiap barang yang kamu beli itu menghabiskan uangmu 2 kali, bahkan kadang lebih. Yang pertama jelas, harga yang kamu lihat saat kamu menekan tombol bayar. Itu angka yang paling mudah kita pahami, dan biasanya kita berdebat hanya di situ, murah atau mahal. Tapi, biaya kedua jauh lebih licin, karena tidak ada di label, biaya itu datang setelah barang masuk rumah, dan biaya itu sering lebih besar daripada harga awalnya. Kita jarang menghitungnya, padahal biaya itulah yang membuat banyak orang merasa selalu kekurangan meskipun gajinya naik. Biaya kedua itu bentuknya macam-macam, ada penyimpanan, ada perawatan, ada energi mental, ada biaya peluang. Di kota besar, ruang itu mahal, setiap meter punya harga,
Setiap sudut yang kamu isi barang tidak berguna itu, sebenarnya kamu sewa dengan uangmu sendiri. Kalau kamu tinggal di ruang kecil dan setiap bulan kamu bayar cicilan atau sewa, maka menyimpan barang tidak penting sama saja dengan membayar tarif premium untuk menimbun sesuatu yang kamu sendiri tidak lagi peduli. Itu bukan rumah, itu gudang berbayar. Coba lihat benda-benda yang paling sering jadi korban. Alat olahraga yang dulu kamu beli karena semangat, sekarang jadi jemuran handuk. Benda itu tidak hanya mengambil uang saat dibeli, tapi juga mengambil ruang yang kamu bayar mahal setiap bulan, plus mengambil rasa bersalah setiap kali kamu melihatnya. Kamu lewat, kamu lihat, lalu hati kecilmu berkata, "Aku gagal konsisten," dan kamu menutupnya dengan alasan, "Nanti juga dipakai lagi." Padahal kamu tahu, itu sudah menjadi monumen kecil dari impuls sesaat yang kamu pelihara terus. Ada hal lain yang lebih halus tapi lebih menguras, kekacauan visual. Tumpukan barang, rak penuh, sudut-sudut yang ramai, semuanya membuat otak kita tidak pernah benar-benar istirahat. Otak manusia memproses lingkungan tanpa kita sadari, semakin banyak yang dilihat, semakin banyak sinyal yang harus diurai. Hasilnya, kamu lebih cepat lelah, lebih mudah stres, dan lebih gampang mencari pelarian lewat belanja lagi. Ini lingkaran yang kejam. Rumah yang penuh barang membuat kita cemas. Lalu kita belanja untuk menenangkan diri. Lalu rumah makin penuh. Lalu ada biaya peluang yang paling menyakitkan kalau kita berani jujur. Uang 10 juta rupiah yang kamu kunci dalam gawai yang jarang dipakai itu sebenarnya bisa bekerja untukmu. Uang itu bisa jadi bibit, bisa tumbuh pelan-pelan, bisa memberi kamu napas lebih panjang di masa depan. Tapi ketika kamu ubah jadi barang yang nilainya turun begitu kotaknya dibuka, kamu tidak hanya kehilangan uang, kamu kehilangan waktu, karena waktu adalah bahan bakar pertumbuhan, dan kebanyakan dari kita membakar waktu itu untuk kesenangan yang bertahan seminggu. Orang minimalis bukan menghindari barang karena anti nikmat, bukan karena pelit, apalagi karena sok suci. Mereka menghindari barang yang tidak perlu karena mereka menghormati uang dan ketenangan mereka sendiri. Mereka paham bahwa aset yang baik itu memberi, bukan meminta. Barang konsumtif biasanya meminta, minta dirawat, minta ruang, minta perhatian, minta uang tambahan. Sementara aset produktif memberi, memberi bunga, memberi dividen, memberi peluang, memberi opsi. Minimalisme finansial adalah seni memindahkan uang dari hal yang meminta menuju hal yang memberi. Sekarang kita bicara soal alat paling sederhana untuk melawan emosi saat belanja, hitung biaya per pemakaian. Ini terdengar teknis, tapi sebenarnya ini latihan kejujuran. Sebelum kamu beli sepatu 2 juta rupiah, tanyakan berapa kali sepatu itu akan menyentuh aspal. Kalau cuma dipakai sekali setahun buat acara, berarti setiap pemakaian harganya 2 juta rupiah, dan kamu sebenarnya membayar mahal untuk terlihat rapi selama beberapa jam. Bandingkan dengan sepatu yang kamu pakai tiap hari, mungkin harganya mirip, tapi nilainya jauh lebih masuk akal karena dia benar-benar dipakai. Cara pikir ini mematahkan mantra diskon yang sering membuat kita hilang arah. Barang murah bisa jadi sangat mahal kalau akhirnya hanya diam di lemari, dan barang mahal bisa jadi hemat kalau dia bertahan lama dan sering digunakan. Diskon sering memancing kita bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan. Padahal, yang kamu takutkan bukan kehilangan barang, tapi kehilangan sensasi menang, sensasi dapat kesempatan. Kita perlu belajar bertanya, apakah ini benar-benar kebutuhan, atau cuma dopamin murah yang akan hilang begitu barang sampai? Lalu ada latihan yang lebih menohok, tes penggantian, jalan pelan-pelan keliling rumah, lihat satu persatu benda yang kamu miliki. Pegang, lihat, dan tanyakan dengan jujur, kalau benda ini hilang hari ini, apakah aku akan rela mengeluarkan uang untuk membelinya lagi? Jangan jawab cepat, rasakan dulu. Kalau jawabanmu ragu, itu tanda bahwa benda itu tidak esensial, hanya ada karena kamu dulu pernah menginginkannya. Banyak barang bertahan di rumah bukan karena berguna, tapi karena kita malas mengambil keputusan untuk melepaskan. Masalahnya, kita sering menyimpan barang karena merasa sayang.
Padahal yang kita sayangi itu uang masa lalu, bukan manfaat hari ini. Ini jebakan psikologis yang halus. Kita merasa kalau dibuang berarti rugi, padahal ruginya sudah terjadi saat dibeli. Menyimpan hanya memperpanjang rasa bersalah dan memperpanjang biaya ruang. Minimalis sejati berani mengakhiri cerita sebuah barang, lewat donasi, lewat jual pre-love, atau lewat memberi ke orang yang benar-benar butuh. Karena nilai sebuah barang tidak harus berhenti di rumahmu. Yang menarik, begitu kamu melepas barang yang gagal tes itu, ada rasa lega yang muncul tanpa kamu rencanakan. Rumah terasa lebih besar, padahal luasnya sama. Kepala terasa lebih ringan, padahal masalah hidup masih ada. Ini bukti bahwa kepemilikan punya beban psikologis, dan beban itu kita angkut diam-diam setiap hari. Kamu tidak sadar karena kamu sudah terbiasa, tapi begitu bebannya hilang, kamu baru sadar betapa beratnya selama ini. Lega itu bukan mistis, itu logis, karena otakmu akhirnya punya lebih sedikit hal untuk diproses. Satu hal lagi yang harus kita tegas, jangan melakukan peningkatan hanya karena bosan atau gengsi. Tren ganti telepon, ganti kendaraan, ganti gaya, itu kuat sekali dan kita sering menyebutnya hadiah untuk diri sendiri. Tapi jujur ya, banyak hadiah itu sebenarnya hukuman jangka panjang, karena kamu menghadiahi diri dengan cicilan yang memaksa kamu bekerja lebih keras. Kalau fungsi barang masih ada, kalau barang masih bekerja, maka bosan bukan alasan valid. Bosan itu sinyal bahwa kita butuh variasi pengalaman, bukan variasi barang. Kalau kita ingin menang melawan impuls, kita harus sadar satu fakta. Manusia itu mudah tergoda, termasuk kita. Jadi jangan sok kuat, jangan mengandalkan niat saja. Niat itu rapuh, apalagi kalau kamu capek, stres, atau habis berantem. Yang kita butuhkan adalah sistem yang membuat belanja jadi susah. Hapus penyimpanan kartu atau dompet digital di aplikasi belanja, buat proses bayar jadi panjang dan merepotkan. Friksi kecil itu menyelamatkan besar, karena jeda beberapa detik bisa memberi otak logis kesempatan untuk bicara. Terapkan aturan tunggu, minimal 1 hari untuk barang non-esensial, bahkan idealnya 30 hari untuk pembelian yang besar. Keinginan itu seperti ombak, kelihatan tinggi, tapi selalu turun kalau kamu tidak langsung melompat. Banyak dari kita membeli bukan karena butuh, tapi karena sedang berada di puncak emosi, entah senang, entah sedih. Tidur 1 malam sering cukup untuk mengembalikan akal sehat. Kamu akan kaget betapa banyak hal yang kemarin terasa wajib, hari ini terasa biasa saja. Selain mempersulit belanja, permudah menabung. Ini kunci yang sering diabaikan, buat investasi otomatis, begitu gaji masuk, langsung terpotong sebelum kamu sempat menyentuhnya. Jangan menunggu sisa, karena sisa itu mitos. Kalau kamu menunggu sisa, kamu sedang berkata, kebutuhan orang lain, promo, dan impuls lebih penting daripada masa depanmu. Minimalis tidak mengandalkan kemauan yang heroik, mereka mengatur aliran uang seperti saluran air, otomatis mengalir ke tempat yang memberi kehidupan. Kamu tinggal menyesuaikan hidup dengan yang tersisa, dan itu justru terasa lebih tenang. Lalu lakukan sensus barang, ini latihan yang sederhana tapi memalukan, dan memang itu tujuannya. Hitung berapa kemeja kamu, berapa sepatu kamu, berapa tas kamu. Saat kamu melihat angka nyata, ilusi akan runtuh. Kita sering merasa tidak punya apa-apa untuk dipakai, padahal kita punya terlalu banyak yang kita tidak pernah pakai. Angka memberi kesadaran yang dingin, tapi kadang kita memang butuh dingin, supaya tidak terus dibakar oleh iklan yang memanaskan hasrat. Setelah kamu tahu jumlahnya, kamu lebih mudah berkata cukup. Setelah sensus, terapkan aturan 1 masuk 1 keluar. Ini bukan hukuman, ini pagar. Kalau kamu beli 1 barang baru, pilih 1 barang lama untuk keluar. Dengan begitu, jumlah total tidak membengkak dan kamu dipaksa memilih, apakah yang baru ini benar-benar lebih baik daripada yang lama. Banyak pembelian impuls tidak akan lolos dari aturan ini, karena kita akan sadar, ternyata yang lama masih sangat layak. Dan di saat kamu melepas 1 barang,
Kamu juga melepas sedikit dari versi dirimu yang ingin terlihat, lalu kamu kembali ke versi dirimu yang ingin hidup tenang. Terakhir, biasakan menyewa atau meminjam sebelum membeli barang besar. Banyak hobi dimulai dengan semangat tinggi, lalu mati pelan-pelan setelah sebulan. Kita sering jatuh cinta pada ide tentang diri kita, bukan pada aktivitasnya. Kita membayangkan jadi orang yang rajin olahraga, orang yang rajin berkebun, orang yang rajin fotografi. Lalu kita membeli alat sebagai tiket identitas. Padahal identitas itu dibangun oleh kebiasaan, bukan oleh belanja. Menyewa dulu itu seperti uji coba. Apakah ini benar hidupmu, atau cuma fantasi yang sedang lewat? Sekarang kita masuk ke jebakan paling licin, efek pengali gaya hidup. Satu pembelian besar jarang datang sendirian, dia membawa rombongan. Kamu beli mobil, bukan cuma cicilan, tapi juga asuransi, bensin, parkir, servis, pajak tahunan, bahkan kebiasaan jajan di perjalanan. Kamu beli rumah lebih besar, bukan cuma cicilan, tapi juga furnitur tambahan, perawatan, listrik, dan kebutuhan dekorasi yang tidak ada habisnya. Banyak orang jatuh bukan karena satu keputusan, tapi karena ekosistem biaya yang mengikuti keputusan itu. Dan sayangnya, ekosistem itu tidak pernah minta izin dulu. Orang minimalis menghitung ekosistem, bukan hanya harga awal. Mereka bertanya, kalau aku punya ini, apa yang harus aku bayar setiap bulan supaya ini tetap ada? Mereka tahu barang konsumtif itu seperti hewan peliharaan yang tidak pernah lucu lagi setelah beberapa minggu, tapi tetap harus diberi makan. Kalau kamu jujur, banyak benda yang kita banggakan itu sebenarnya menghisap arus kas kita pelan-pelan. Dan ketika arus kas kamu dihisap, kamu kehilangan kemampuan untuk menabung, lalu kamu semakin tergantung pada gaji, lalu kamu semakin takut mengambil risiko. Jadi bukan cuma uang yang hilang, tapi juga keberanian hidup. Hal paling krusial adalah mendefinisikan kata cukup sebelum penghasilan naik. Karena kalau kamu tidak mendefinisikannya, dunia akan mendefinisikannya untukmu lewat media sosial, lewat lingkungan, lewat standar palsu yang selalu bergerak. Saat gaji naik dari 10 juta rupiah menjadi 20 juta rupiah, kalau kamu tidak punya batasan, hidupmu akan ikut naik sampai 20 juta rupiah juga. Kamu akan merasa itu wajar, padahal kamu baru saja menyia-nyiakan kesempatan emas untuk membangun jarak aman. Ini seperti dapat angin di layar kapal, tapi kamu malah membocorkan perahunya sendiri. Banyak orang berpenghasilan tinggi merasa tetap miskin karena mereka terus menggeser tiang gawang kebahagiaan. Begitu punya satu, mereka merasa perlu yang lebih tinggi, lebih baru, lebih mewah. Mereka mengejar rasa cukup yang selalu mundur selangkah. Ini lelah sekali, dan yang lebih menyedihkan, mereka mengira itu normal. Padahal kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak kamu bisa beli, tapi seberapa sedikit yang kamu butuhkan untuk merasa damai. Selisih antara pendapatan dan standar cukup itulah yang membangun masa depan, bukan foto barang baru di kamera. Kita perlu mengukur kekayaan dengan konsep keleluasaan memilih, bukan tumpukan barang. Kaya itu ketika kamu bisa berkata tidak pada pekerjaan yang merusak kesehatan, karena kamu tidak panik soal tagihan. Kaya itu ketika kamu bisa mengambil cuti panjang karena keluarga butuh, tanpa merasa hidup akan runtuh. Kaya itu ketika kamu punya ruang untuk bernapas, untuk berpikir, untuk pindah arah. Dan barang mewah tidak bisa memberi itu karena barang hanya memberi ilusi status, sementara optionality memberi kendali. Kamu bisa kelihatan sukses tanpa kendali, tapi itu bukan kemenangan, itu panggung. Setiap kali kamu membeli barang yang tidak perlu, kamu sedang menukar sebagian kebebasan masa depanmu. Ini kalimat yang terdengar dramatis, tapi sebenarnya sangat literal. Uang yang kamu kunci dalam tas, bermerek atau jam mahal itu uang yang tidak bisa melindungimu saat krisis, dan krisis tidak peduli kamu pakai merek apa. Jadi kalau kamu ingin sentilan yang jujur, gaya lo udah kayak komisaris, tapi saldo lo masih survive. Sadar bos, lo itu bukan kaya, lo cuma donatur cicilan. Kalau kita ingin hidup lebih kuat, kita harus berani memilih saldo bank daripada validasi sesaat.
Sekarang kita bicara soal konsistensi. Karena ini tempat banyak orang jatuh. Banyak orang hanya declutter menjelang Lebaran, sekali setahun, lalu merasa sudah bersih. Tapi hidup tidak bergerak setahun sekali, hidup bergerak setiap hari, barang masuk setiap minggu, iklan lewat setiap jam. Jadi pembersihan harus siklikal, rutin, kecil tapi konsisten. Setiap bulan, lihat apa yang masuk, dan berani keluarkan yang tidak dipakai. Ini seperti menyapu rumah, kamu tidak menunggu setahun sekali untuk menyapu, karena debu datang tiap hari. Keuangan pun begitu, kalau kamu menunda, ia menumpuk dan mencekik. Evaluasi rutin membuat kita mengenali pola emosi kita sendiri. Kamu akan mulai melihat kapan kamu paling rentan belanja, saat stres kerja, saat kesepian, saat lelah, atau saat merasa minder dibanding teman. Belanja sering bukan soal butuh barang, tapi soal butuh rasa dihibur, rasa dianggap, rasa punya kontrol. Ketika kamu sadar ini, kamu punya senjata, bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk memilih respons yang lebih sehat. Kamu bisa mengganti kebiasaan belanja dengan tidur, jalan kaki, ngobrol, atau sekadar diam dan bernapas. Kedengarannya sederhana, tapi sederhana itu yang menyelamatkan. Ada hubungan dua arah yang kuat antara minimalisme dan uang. Saat kamu punya lebih sedikit barang, tabunganmu cenderung tumbuh karena uang tidak bocor ke hal kecil yang tidak terasa. Tapi sebaliknya juga benar, saat tabunganmu tumbuh, keinginanmu untuk pamer biasanya turun. Karena rasa aman membuat kita tidak haus pengakuan. Banyak dari kita belanja untuk terlihat berhasil karena di dalam kita tidak merasa aman. Tapi ketika dana daruratmu penuh, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Kamu tidak butuh tepuk tangan karena kamu sudah punya fondasi. Ini ketenangan yang sunyi tapi kuat. Ketika investasi mulai menghasilkan, kamu merasakan jenis kebahagiaan yang berbeda. Bukan bahagia yang meledak sesaat seperti saat paket datang, tapi bahagia yang stabil seperti mengetahui kamu punya perahu cadangan kalau badai datang. Kamu mulai melihat bahwa rasa puas sesaat dari gawe baru itu cepat sekali pudar, sementara rasa aman dari uang di bank itu bertahan lama. Dan begitu kamu merasakan ini, kamu jadi lebih selektif. Kamu mulai bertanya sebelum membeli, apakah ini menambah hidupku atau hanya menambah barang? Pertanyaan itu akan mengubah cara kamu bergerak. Disinilah siklus kebajikan terbentuk, belanja lebih sedikit, tabungan bertambah, rasa aman naik, kebutuhan pamer turun, lalu belanja makin sedikit lagi. Ini seperti roda yang akhirnya memutar diri sendiri ke arah yang lebih sehat. Sebaliknya, ada siklus setan, belanja untuk menutupi rasa tidak aman, uang habis, stres naik, lalu belanja lagi untuk menghibur diri. Banyak orang hidup bertahun-tahun di siklus itu, capek, tapi tidak sadar penyebabnya. Kita tidak butuh kesempurnaan untuk keluar, kita butuh satu keputusan kecil yang konsisten, dan itu cukup untuk membelokkan arah. Teman neraca batin, pilihan ada di tangan kita sekarang. Apakah kita mau terus bekerja keras hanya untuk membayar benda yang akhirnya membuat kita sesak, atau kita mau mulai membangun kebebasan sejati dengan menyederhanakan? Kamu tidak perlu menjadi ekstrem, kamu tidak perlu membuang semuanya. Kamu hanya perlu sadar, setiap benda punya harga, dan harga itu sering dibayar dengan ketenanganmu. Jadi malam ini, saat hujan masih turun, coba tanyakan pelan-pelan, apa definisi cukup versi kamu, dan apa satu kebiasaan kecil yang bisa kamu ubah mulai besok. Karena ketenangan pikiran adalah kemewahan yang tidak dijual di toko manapun, dan kita pantas memilikinya.